Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan nasta'in sunnatan hidayah dan kalimatu Ada Ramadan yang ke berapa ini? 3 ya? Hari ketiga ngaji kitab Nawadir. Ini sebenarnya kitabnya kitab tentang kisah ya, mau'idhah, hikmah dan lain sebagainya, diambil dari hadis dhaif dan lain sebagainya. Bahkan ada yang apa ini? Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat. Intinya ketika mengkaji kitab ini fokuskan untuk ngambil hikmahnya aja. Jangan dipertanyakan, "Oh ini ceritanya benar apa enggak, real apa enggak" gitu. Karena kebanyakan ada juga yang Israiliyat ya. Ini karangannya Imam Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qalyubi. Kitabnya An-Nawadir. Diambil kata nadir yang berarti jarang. An-Nawadir berarti apa? Perkara-perkara yang jarang. Namun ulama-ulama itu sering mengutip cerita-cerita dari kitab ini. Seperti ceritanya yang Hasyiatul Bismillah, kemudian ceritanya yang Barseso dan lain sebagainya itu rata-rata diambil dari kitab ini. Ini kita modelnya tematik ya, atau maudhu'i, ngambil satu hikmah atau satu cerita hikayat, terus kita baca bareng-bareng, kita ambil hikmahnya. Ini ada di hikayah yang ke-50, Al-Hikayatul Khamsuna. Al-Hikayatul Khamsuna, hikayat atau cerita yang ke-50. Apa judulnya? Fi tafakkuri fi bukan. Al-Hikayatul Hadiyatu wal Khamsuna, hikayat yang ke-51. Hikayat yang ke-51 judulnya tentang fil hirsi ala adam idkhali syubhati fadlan anil harami. Yang artinya adalah menjaga agar tidak ada barang syubhat yang masuk pada diri kita itu lebih utama daripada menjaga dari keharaman. Maksudnya apa? Syubhat bukan berarti menjaga syubhat itu lebih diutamakan ya daripada haram, enggak. Tetap haram tuh lebih utama, kita menjaga diri kita dari barang-barang haram. Cuma akan tetapi di sini yang syubhat saja kita harus lebih jaga, kita jaga diri kita dari barang-barang syubhat, apalagi barang yang haram. Nah, maksudnya seperti itu. Saya bacakan takbirnya. Hukiya an Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Dikisahkan dari seorang sufi besar. Beliau ini adalah seorang raja ya, seorang raja di, kalau nggak salah, daerah Syria, Syam. Khurasan itu daerah mana? Syam ya, Syria atau Syam, daerah seperti itu. Namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang raja dulunya, seorang raja kaya raya. Kemudian ia meninggalkan itu semua, tahtanya, hartanya, bahkan selir-selirnya yang berjumlah 100 orang. Selirnya itu 100 orang. Ia tinggalkan demi mendekatkan diri kepada Allah. Ia menjadi seorang sufi besar. Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Anahu kana bima kata. Maksudnya dulu Ibrahim bin Adham ini berada di Mekah. Fashtara min rajulin tamron. Waktu ia di Mekah, Ibrahim bin Adham ini membeli sebuah kurma kering. Tamr itu kurma kering ya. Kalau yang masih basah atau hijau itu namanya bala. Kurma kering, tamr, dari seorang laki-laki penjual. Faidah huwa bitamrotain waqa'ata 'alal ardi baina rijlaihi. Kemudian ketika ia membeli tamar itu dia sudah membeli tamar, kemudian dimasukkan ke kresek dan ditaruh di tasnya. Kemudian ada 2 butir tamar yang jatuh. Tamarnya itu jatuh di antara 2 kakinya. Loh, ini tamar siapa? Nah, fadhanna annahuma mimma ishtarahu fawaqa'ahuma fa'akalahuma. Nah, kemudian ia melihat tamar 2 yang jatuh ini di antara 2 kakinya. Ia kira itu adalah tamar yang ia beli, termasuk tamar yang ia beli. Oh, ini kayaknya tamar saya yang tadi saya beli jatuh. Akhirnya ia ambil, ia pungut,
Ia bersihkan kemudian ia makan. 2 tamar ini ia makan. Ia menyangka seperti itu. Wa kharaja ila Baitul Maqdis, kemudian setelah ia dari penjual itu ia berpaling berangkat kemudian menuju ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis berarti ini posisinya ada di Palestina ya. Wa dakhala ila Qubbatis Sokhra, kemudian dia masuk ke Kubah Sokhra. Kubah Sokhra ini Dome of the Rock itu ya, yang warna emas itu ya. Dia masuk ke situ, ngapain dia masuk ke situ? Wa qala fiha, kemudian Ibrahim bin Adham ini khalwat di dalamnya. Iktikaf, kalau kata orang itu iktikaf. Khalwat di dalamnya, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian di sini fadakhalatil malaikatu faqalu. Oh bukan. Wa kana rasmu fiha ay yakhruja mimman kana fiha. Wa taqala lil malaikati lailan ba'dal asri fa akhraju man kana fiha fanhaja Ibrahim falam yarahu fabaqiya fiha. Fa taqala lil malaikatu faqalu. Kemudian ada suatu kejadian di mana malaikat ini seakan-akan enggak kenal dengan Ibrahim bin Adham. Padahal malaikat enggak tahu dengan Ibrahim bin Adham, padahal Ibrahim bin Adham terkenal dengan amalan yang selalu diterima. Amal Ibrahim bin Adham ini selalu diterima, diangkat dan lain sebagainya. Dan namanya tuh sangat terkenal di langit, di kalangan para malaikat karena sifat zuhudnya, sifat waraknya, soleh dan lain sebagainya. Namun pada malam itu para malaikat ini seakan-akan tidak tahu, oh ini siapa ini. Malaikat tuh kayak kayak nggak kenal gitu dengan Ibrahim bin Adham. Faqalu, kemudian para malaikat itu berkata, hahuna jinsu adamin. Apakah di sini ada sesosok manusia? Sesosok manusia. Malaikat itu sampai tanya, loh di sini ada seorang manusia tak? Kemudian malaikat yang lain berkata, faqala wahidun minhum, maka salah satu dari malaikat tersebut berkata, huwa Ibrahim bin Adham abidu Khurasan. Iya, ini ada loh seorang abad ahli ibadah namanya Ibrahim bin Adham, ia dari Khurasan. Fa ajabahu akhar minhum, kemudian yang lain menimpali juga, oh iya benar, ini ada. Ghairu anna ta'atahu mauqufatun mundu sanatin walam tustajabu da'watuhu tilkal muddati limakani tamrataini. Ketahuilah bahwasanya ini ada Ibrahim bin Adham. Mulai sekarang ketaatannya itu mauqufatun, terhenti sudah. Taatnya itu terhenti sudah. Dia enggak taat lagi sekarang. Dan ulam tustajab da'watuhu tilkal muddati, dan doanya yang dulu tuh mustajab sekarang enggak mustajab lagi, enggak akan diterima. Katanya malaikat ini. Tilkal muddati, sejak ia masuk ke Kubah Sokhra ini. Limakani tamratin, karena apa? Karena hanya perkara dua biji tamar tadi yang enggak jelas tadi ia makan, kemudian sejak itu dia enggak dihitung sebagai orang yang taat kepada Allah dan enggak diterima doa-doanya. Hanya karena dua tamar tersebut. Sumastagolatil malaikatu bil ibadati hatta tala al fajru faraja al khadim wa fataha babal kubati wa kharaja Ibrahim wa dhahaba ila Makkah. Kemudian setelah fajar menyingsing ya, fajar terbit, Ibrahim bin Adham keluar dari Kubah Sokhra, kemudian ia menuju pada laki-laki yang jualan tadi. Untuk apa? Untuk meminta ridho. Ia yakin, oh berarti yang aku makan tadi 2 biji tamar tadi itu berarti bukan hakku. Iya, barang-barang syubhat nggak jelas. Fakharaja Ibrahim wa dhahaba ila Makkah wa ja'a ila babi hanut far'a fata yabi'u tamra. Kemudian pas ia mau datang ke tempat yang laki-laki yang dulu ia beli tamar, ia melihat bukan seorang laki-laki lagi tapi seorang pemuda. Far'a fata yabi'u tamra. Kemudian ia melihat seorang pemuda yang mana pemuda tersebut menjual sebuah
kurma. Kaget dong Ibrahim bin Adham, lu mana ini orang yang dulu aku beli? Apa yang aku membeli tamar darinya kok sekarang nggak ada, kok digantikan seorang pemuda. Faqala lahu, kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepada laki-laki tersebut, kepada pemuda tersebut, kana hauna syekhun yabi'u tamra al-ama al-awwalah. Duh, dulu tuh di sini kayak ada seorang kakek-kakek atau lelaki tua menjual tamar pada tahun pertama, pada awal-awal tahun. Sekarang kemana? Ibrahim bin Adham bertanya kepada pemuda tersebut. Fa akhbaru annahu waliduhu wa annahu fariqud dunya. Bahasanya pemuda dia berkata, "Loh, itu dulu ayahku. Tapi sekarang beliau lagi meninggal dunia, enggak ada, Saudara. Sudah wafat beliau. Sekarang saya menggantikan beliau untuk menjual tamar." Fa akhbaru Ibrahim bil qissati. Kemudian Ibrahim menceritakan kronologinya kenapa ia datang lagi ke pemuda tersebut. Bahwasanya apa? Saya dulu membeli sebungkus tamar. Kemudian ada 2 tamar, dua biji tamar yang jatuh. Kemudian saya makan. Saya kira itu punya saya, ternyata bukan. Makanya saya datang ke sini lagi untuk meminta ridho kepada ayah kamu. Tapi ayah kamu sekarang sudah wafat. Terus ini gimana? Gimana saya meminta kehalalan atau ridhonya biar saya itu nggak pusing karena 2 tamar ini. Doa saya nggak diterima, ketaatan saya nggak diterima dan lain sebagainya hanya karena 2 tamar. Nah, kemudian pemuda ini berkata, Faqala lahul fata anta fi hillin min nasibi minatamrati. Sudah. Saya ridho dan tamar yang Anda makan wahai Ibrahim bin Adham halal. Oke. Berarti udah dapat kan yang dari anaknya ini, yang pemuda ini. Namun berhubung Ibrahim bin Adham ini orangnya selain ia abid, ia faqih juga. Bahwasanya ketika ia meminta ridho kepada semua ahli warisnya, semua keluarganya. Terus Ibrahim bin Adham ini tanya kepada si pemuda ini. Wali ukhtun wa walidatun. Kemudian pemuda ini berkata juga, aku masih punya ibu dan punya saudari perempuan. Monggo, sampean datang ke rumah. Aina huma, di mana keduanya? Faqala fiddar, di rumahku. Faja Ibrahim faqor al-baba. Kemudian Ibrahim bin Adham datang kepada orang tua perempuan si pemuda ini dan saudarinya. Faqor al-baba, mengetuk pintu. Ibrahim bin Adham mengetuk pintu. Faqarajas ajuzun muta'akkatun ala asa fasallama 'alaiha. Faraddat 'alaihi salama. Kemudian Ibrahim bin Adham mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian perempuan ini, ibunya ini, si pemuda ini menjawab salamnya, waalaikumsalam. Tsumma qalat mahajatuka. Kemudian ibunya ini berkata, loh, kamu mau ngapain ke sini wahai pemuda? Ibunya si pemuda tadi berkata, apa urusanmu ke sini? Ngapain kamu ke sini? Fa akhbaraha bi qissati. Ia ceritakan lagi dari awal kronologinya kepada si ibu dan saudari perempuannya. Faqala salahu anta fi hilin min nasibi summa fa'ala ma'a bintiha kadzalik. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini mendapatkan ridho dari ibunya si pemuda ini dan anaknya yang perempuan atau saudari si pemuda ini. Akhirnya alhamdulillah ia dapat ridho, dapat kehalalan dari keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Summa tawajjaha Ibrahimu ila Baitil Maqdis wa dakhala al-qubbata fa dakhalatil malaikatu yaqulu ba'dahum li ba'din hadza Ibrahim bin Adham kanat a'maluhu mawqufatun wa adabatuhu ghairu maqbulatin mundu sanatin. Lah ini loh, tiba-tiba malaikat itu yang dulunya pas ia makan syubhat itu nggak kenal, tiba-tiba malaikat ini sudah kenal. Oh, ini loh Ibrahim bin Adham yang dulunya ketaatannya itu dipending, ketaatannya itu nggak diterima, doanya nggak diterima. Sekarang apa?
sekarang sudah diterima lagi karena apa? Karena ia sudah mendapatkan ridho dari orang yang memiliki 2 tamar tersebut. Dan inilah bahayanya hanya karena barang syubhat ya. Notabene cuma 2 butir tamar, 2 butir kurma. Ya sampai nggak diterima. Sekelas Ibrahim bin Adham, sekelas ulama sufi bersalah, kita gimana yang sholatnya masih akhir waktu, kemudian puasanya masih gini-gini aja, nggak apa ya, nggak warok sama sekali. Wah, ini bahaya kan. Astagfirullah. Mungkin inilah kisah yang dapat atau hikmah yang bisa dapat kita petik dari kisah Ibrahim bin Adham ketika ia memakan tamar, 2 butir tamar yang syubhat tadi. Semoga kita bisa meniru perilaku beliau. Nah, apalagi anak pondok ketika melihat minuman atau apapun yang nggak jelas ya, kok bisa ketika sudah terlanjur dimakan atau diminum, cari orang yang punya, minta ridhonya. Insyaallah halal lah buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari Al-Fakir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.